Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fahru Ayatus Sifa dengan NIM 2024 406405153. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil materi saya dengan judul Pendidikan sebagai Alat Pembentuk Nilai, Moral, dan Etika, Analisis Filosofis. Nah, materi ini membahas bagaimana pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian ilmu, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk membentuk karakter moral peserta didik. Nah, yang pertama, kita akan membahas pendidikan dalam pembentukan nilai moral serta etika dalam perspektif filosofis. Plato menegaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk membentuk good citizen yang memiliki kebijaksanaan moral. Ia menyatakan bahwa pendidikan adalah proses untuk mengarahkan jiwa pada kebenaran. Dalam Plato Deng Pawero 2018. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak boleh berhenti pada aspek kognitif, tetapi harus menyentuh ranah emosional, etis, dan spiritual manusia. Tetapi dalam perspektif Aristoteles, moral dan etika dibentuk melalui kebiasaan praktis, habit. Menurutnya, kita menjadi baik bukan karena tahu apa itu kebaikan, tetapi karena terbiasa melakukan kebaikan. Aristoteles dalam Savitri 2021. Konsep ini menunjukkan pentingnya pembiasaan dalam pendidikan moral melalui contoh, keteladanan, dan pengalaman sosial. Nah, dengan demikian, pendidikan secara filosofis memiliki hubungan langsung dengan pembentukan moral dan etika. Pendidikan adalah media untuk mentransmisikan nilai agar peserta didik tidak hanya pintar, tetapi juga bermoral, bertanggung jawab, dan beretika, sebagaimana dinyatakan oleh Kusuma 2029, yaitu pendidikan nilai merupakan proses internalisasi yang menghubungkan pengetahuan, sikap, dan tindakan sehingga peserta didik mampu menerapkan nilai moral dalam kehidupan. Oke, yang kedua, kita akan membahas pendekatan pendidikan moral menurut pandangan filsuf klasik, modern, dan kontemporer. Jadi, pendekatan pendidikan moral berkembang dari masa klasik hingga kontemporer seiring perubahan paradigma manusia, ilmu pengetahuan, dan struktur sosial. Nah, yang pertama itu ada pendekatan filsuf klasik. Pada masa klasik, pendidikan moral sangat erat dalam filsafat etika. Plato menawarkan konsep paideia, yaitu pendidikan untuk membentuk jiwa yang berkeadilan. Dalam Republik, ia menekankan bahwa pendidikan bukan hanya pengajar ilmu, tetapi pembimbing moral. Nah, Aristoteles kemudian memperkuat gagasan pendidikan moral berbasis kebiasaan, virtue ethics. Ia percaya bahwa moralitas berkembang melalui latihan terus-menerus sehingga menjadi karakter. Baginya, pendidikan moral harus mengarahkan manusia pada eudaimonia atau kehidupan yang baik dan bermakna. Dan yang kedua itu ada pendekatan filsuf modern. Pada era modern, pemikir seperti Immanuel Kant dan Jacques Ellul memberikan arah baru dalam pendidikan moral. Kant menekankan bahwa moral harus didasarkan pada rasionalitas dan prinsip etika universal. Moral, menurutnya bukan sekedar mengikuti aturan, tetapi kesadaran tentang kewajiban. Nah, Rousseau melalui gagasan Emile berpandangan bahwa pendidikan moral seharusnya tumbuh secara alami melalui pengalaman bukan dipaksakan. Anak perlu diberi ruang untuk belajar dari lingkungan, kesalahan, dan konsekuensi alamiah. Yang ketiga ada pendekatan filsuf kontemporer. Dalam pemikiran kontemporer, moral education berkembang menjadi moral pedagogi yang sistematis. Lawrence memperkenalkan teori perkembangan moral bertahap berdasarkan kemampuan kognitif. Tokoh lain seperti Carroll menambahkan dimensi empati dan etika kepedulian, terutama dalam konteks hubungan interpersonal. Nah, baik, yang ketiga di sini kita akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai instrumen pembentuk karakter moral peserta didik dalam konteks sosial. Nah, jadi pendidikan itu berfungsi sebagai instrumen strategis untuk membangun karakter moral peserta didik dalam kehidupan sosial, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, tiga lingkungan ini saling berkaitan. Dalam konteks sekolah, pendidikan moral harus diintegrasikan melalui 4 jalur. Yang pertama itu ada kurikulum formal, yang kedua kegiatan pembiasaan, yang ketiga itu ada budaya sekolah, dan yang keempat ada keteladanan guru. Menurut Licona 2015, pembentukan karakter akan berhasil jika nilai moral tidak hanya diajarkan, tetapi dibiasakan dan diteladankan. Pendidikan moral tidak cukup hanya berupa materi teori, tetapi harus mewujudkan sebagai perilaku kebiasaan dan norma hidup di lingkungan sekolah.
Dengan demikian, pendidikan adalah sarana penting dalam menciptakan generasi yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi bermoral, berkarakter, dan memiliki integritas dalam kehidupan sosial. Nah, jadi kesimpulan dari semuanya yaitu adalah berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk nilai moral dan etika peserta didik. Pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter melalui pembiasaan, pengalaman sosial, kurikulum, dan keteladanan. Pendekatan pendidikan moral dari masa klasik hingga kontemporer menunjukkan bahwa proses pembentukan moral bersifat dinamis dan menyesuaikan perkembangan zaman. Dengan demikian, pendidikan merupakan instrumen strategis untuk membentuk generasi yang berkarakter, bertanggung jawab, dan mampu berperilaku sesuai nilai moral dalam kehidupan sosial. Tamatlah sudah presentasi saya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan yang salah atau pembahasan yang salah, karena manusia tidak ada yang sempurna. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.